Ya, Masya Allah, Bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman semuanya, ahlan wa sahlan. Selamat bergabung untuk teman-teman pada malam hari ini. Sebelumnya suara saya terdengar. Dengar, Teteh. Terdengar jelas ya, terima kasih. Sebelumnya kami ucapkan ahlan wa sahlan, selamat datang kepada pembicara kita pada malam hari ini. Insya Allah Mbak Felin sudah hadir bersama kita semuanya, teman-teman. Insya Allah sebentar lagi akan banyak teman-teman yang akan menyusul. Namun sayang sekali waktunya menunggu sudah habis gitu ya. Semoga nanti bakalan banyak teman-teman yang dapat hadir membersamai kita pada malam hari ini, sehingga materi yang luar biasa pada malam hari ini bisa dirasakan manfaatnya oleh teman-teman semuanya. Amin ya robbal alamin. Mohon izin kita buka pertemuan hari malam malam hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Hamdan wa syukran lillah wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Salatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah lana sadrana wa yassir lana amrana. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahirrabbilalamin. Segala puji dan syukur hadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana pada malam hari ini kembali kita dipertemukan pada Taklim Islah part kedua yang diselenggarakan oleh komunitas pemudi PUI pengurus daerah Kota Prabu Muli. Salawat beserta salam selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga kita semuanya termasuk umat yang senantiasa dan Allah pantaskan untuk mendapat syafaat yaumil kiamah kelak. Amin ya rabbal alamin. Sebelumnya apa kabar teman-teman semuanya? Baik, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Semoga teman-teman semuanya dalam keadaan baik, sehat, Allah cukupkan semuanya ya. Hari ini seperti biasanya, silakan teman-teman untuk meluruskan niat malam ini belajar hadir pada kelas malam ini semata untuk mencari ridho Allah Subhanahu wa taala serta mengosongkan kembali gelas sehingga dapat menerima materi yang akan disampaikan pada malam hari ini, dan juga tak lupa disampaikan untuk menghadirkan jiwa, raga, pikiran kita gitu ya. Istilah yang kita pakai kemarin, hadir penuh, sadar utuh gitu ya. Semoga malam ini teman-teman bisa mengikuti kajian dari awal sampai akhir materi nanti. Amin ya robbal alamin. Sekali lagi teman-teman yang tidak berhalangan, disilakan dengan senang hati untuk dapat on cam sehingga kita dapat berjumpa secara virtual gitu ya teman-teman ya. Karena kalau dalam hadis riwayat Muslim, riwayat Bukhari katanya, barang siapa yang ingin dilapangkan rezekinya dan dipanjangkan umurnya, maka hendaknya ia menjalin silaturahmi. Ya, silaturahmi kita pada malam hari ini adalah lewat online gitu ya. Bisa jadi dengan kita on cam dan hadir penuh pada kajian malam hari ini bisa menjadi wasilah keberkahan, wasilah kemudahan gitu ya, dan wasilah kita mendapatkan jodoh terbaik menurutnya. Amin ya rabbal alamin. Oke teman-teman, mungkin langsung saja kita buka pertemuan pada malam hari ini dengan sama-sama melafazkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, teman-teman, berikutnya mungkin kita udah bersama ini sama pemateri kita pada malam hari ini, ada Mbak Felin mungkin ya. Yang belum kenal, kita coba kenalan lagi sebentar nih dengan Mbak Felin. Jadi pembicara kita pada malam hari ini nama lengkapnya Novelina Yusradindia, MPSI Psikolog ya. Teman-teman biasa kita panggilan akrabnya dengan Mbak Felin gitu ya. Kita panggilnya Mbak Felin aja, Masya Allah. Beliau ini merupakan salah satu fasilitator dari kelas teman.ind. Nah, teman-teman boleh di follow Instagramnya nih buat mendapatkan informasi dan bimbingan konseling gitu ya, khusus untuk psikologi, dunia fisiologi dan lain-lain. Itu ini sangat bermanfaat sekali teman-teman. Nanti boleh dikepoin IG-nya temanbicara.ind gitu ya. Beliau merupakan
riwayat pendidikannya S1 Psikologi Universitas Airlangga, S2-nya Magister Profesi Psikologi Universitas Gadjah Mada. Untuk pengalaman, beliau ini pernah menjadi founder komunitas Senyum Ibu. Terus Asosiat Psikolog Labina Saliha, Asosiat Psikolog Naratama Psikological Center. Jadi teman-teman boleh nanti kalau butuh sesuatu, konseling dan lain-lain bisa banget nih untuk menghubungi beliau. Gitu ya teman-teman ya. Mungkin langsung saja teman-teman udah nggak sabar kita dengerin materi yang luar biasa pada malam hari ini. Silakan teman-teman untuk menyiapkan catatan dan nanti untuk menyiapkan pertanyaan juga karena insya Allah malam hari ini kita bakalan banyak sesi diskusi gitu ya. Baik sekali lagi teman-teman, kita takbir dulu kali ya biar semangat. Kita takbir dulu bareng-bareng untuk menyambut pembicara kita pada malam hari ini. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Oke, silakan kepada Mbak Pelin dipersilakan. Terima kasih banyak, Mbak Okta. Alhamdulillah khair. Selamat malam, teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahi hadana li hada wa ma kunna lihtadiya laula an hadanallah. Laqad ja'at rusulur rabbina bil haqqi wa nudu adilkumul jannatu wa rizquha bima kuntum ta'malun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi washabihi amma ba'd. Senang sekali dengan penuh rasa syukur. Jadi sebelum Zoom ini ceritanya kalau di Raumulih lagi hujan ya, Mbak Okta ya. Hujan dan sekarang masih gerimis ya. Semoga menambah keberkahan sesi diskusi kita di malam hari ini. Ini program yang luar biasa banget ya dari komunitas Muslimah Prabumuli yang menginisiasi kelas pranikah. Karena sejatinya persiapan pranikah itu nggak bisa instan ya. Saya bersyukur karena jurusan saya psikologi, jadi secara tidak langsung memang belajar tuh terkait dengan manusia. Nah, pun saya di kehidupan awal pernikahan juga masih kaget dan butuh banyak penyesuaian dengan suami sehingga di sekarang akhirnya bisa menjalin hubungan dengan lebih hangat. Nah, sesi ini semoga bisa membantu kita untuk bisa lebih mengenal diri dan memahami dunia pernikahan itu seperti apa. Jadi kita nggak melihat dari sisi hitam putih saja, karena di sosial media ya itu serem banget ya teman-teman, kayak banyak cerita-cerita ketidaknyamanan dalam sebuah rumah tangga yang akhirnya itu terpublish ya, sehingga sekali kita ngeklik konten tersebut kita akan sangat terpapar, kemudian algoritma di Instagram kita atau di TikTok kita itu memunculkan informasi yang negatif tersebut dan akhirnya mungkin saja membuat paradigma berpikir kita menjadi kurang tepat terkait pernikahan. Nah, sesi kita akan membahas tentang itu. Sebenarnya di dalam perjalanan pernikahan nanti akan seperti apa ya, utamanya untuk teman-teman yang masih lajang, jadi bisa setidaknya memahami nanti step dalam sebuah pernikahan tuh gambarannya seperti apa sih, periode dalam sebuah pernikahan. Pun juga misalnya teman-teman di sini ada yang sudah menikah, kita bisa merefleksikan bareng nih kita sekarang di tahapan mana dan tantangan ke depan akan seperti apa untuk menyiapkan itu ya. Jadi kita belajar bareng di sini. Mbak Okta, mohon maaf ada revisi. Jadi file yang terbaru yang saya kirimkan di grup ya, yang bentuknya PDF. Oke. Nah, karena kemarin ada yang lupa, belum ada yang diedit sedikit. Jadi sambil kita nunggu PPT-nya disajikan, kita pasti perlu mempelajari tahapan ya, tahapan perkembangan dari sebuah pernikahan ya. Karena data menunjukkan teman-teman, data perceraian paling banyak itu ada di 5 tahun pertama perkawinan, di usia 0 sampai berpisah karena sebuah alasan yang mungkin saja itu bisa diminimalisir sejak dari awal sebelum memutuskan untuk menikah. Penuhi dalam sebuah perkawinan di usia awal pernikahan, di mana suami istri saling beradaptasi, belum lagi pasangan dengan, tapi juga dengan keluarganya. Tentu kita bukan hanya beradaptasi dengan suami kita, tapi juga beradaptasi dengan keluarga besarnya. Kondisi-kondisi yang dialami, tantangan-tantangan yang dialami di awal periode pernikahan inilah yang akhirnya membuat pasangan akhirnya menyerah dan memutuskan untuk berpisah. Jadi dengan sesi ini semoga memahami seperti apa perjalanan pernikahan sehingga kita tahu nih di titik kita sekarang ini bisa menyiapkan apa untuk bekal nanti ya. Di 5 tahun pertama sudah Mbak Putri bisa Ya. di-download?
Tahun pertama ini ya, ini jadi indikator awal ya. Sama-sama dia periode sensitif bicaranya itu ada di usia 2 tahun ya. Anak di usia 2 tahun kalau stimulasinya bagus, maka di tahapan berikutnya dia bakal cas-cis-cus ngomongnya. Oke. Nah, teman-teman, aku rasa juga pernah menjumpai anak yang usia 3-4 tahun, tapi dalam kosakata bicara, bahasa yang kurang optimal di sebelumnya, di 2 tahun sebelumnya. Sehingga ketika periode emas ini datang, akhirnya kurang bisa optimal, kurang bisa melejit di situ. Sama dengan tahapan pernikahan. Di tahapan pernikahan, di 5 tahun pertama, ini sangat menentukan. Ya, kalau di tahun-tahun berikutnya akan lebih mudah. Ya, karena di 5 tahun pertama itu kita saling membangun kejujuran, saling membangun kerjasama, bagaimana membangun uh, tanggung jawab rumah dengan lebih setara. Setara bukan berarti sama ya, tapi proporsional sesuai dengan kemampuan dan juga kesediaan masing-masing. Di 5 tahun pertama kita juga saling belajar untuk memberikan dan menerima cinta kasih, bukan hanya menerima ya teman-teman. Teman-teman juga harus memberi kasih sesuai dengan cara suami merasa dia dicintai. Nanti saya akan kirimkan link ya untuk teman-teman bisa ngecek aku bahasa cintanya apa ya. Nanti bisa saling tahu tuh. Jadi setidaknya ada 5 bahasa cinta yang bisa membuat kita merasa dicintai pun juga kalau kita memberikan itu kepada orang lain, dia merasa dicintai dengan betul. Oke. Lanjut Mbak Okta, slide ketiga. Oke, slide ini. Ya, dan pondasinya ya, pondasinya itu adalah prinsip dalam agama. Mau seperti apapun tujuan, pastikan sedari awal ya, ini penting banget, sedari awal niatnya sudah harus lurus. Niatnya sudah harus lurus, benar-benar mukhlisillah karena Allah, karena ini menyempurnakan agama. Sehingga ini akan membuat kita lebih mudah untuk menjalani adaptasi. Kalau misalnya kita berpatokan pada indikator-indikator duniawi, ya, kalau itu nggak lagi melekat di suami kita akan mudah rapuh karena alasannya nggak kuat. Tapi kalau alasannya udah kuat, ini ibarat pondasi. Mau badai seperti apapun, insya Allah akan mudah menjalaninya. Oke? Jadi sedari awal, bagaimana kita memandang kriteria kita, pasangan kita harus sesuai dengan prinsip dalam agama yang teman-teman yakini. Sehingga ketika nanti ada badai ya dalam perjalanan pernikahan, kita bisa menjalaninya dengan cara-cara yang sehat dan bisa melaluinya dengan baik dan berdua. Karena agama itu yang sangat menguatkan, teman-teman. Pastikan mulai dari awal teman-teman niatkan lurus niatnya untuk niat menyempurnakan 2/3 agama, dan sehingga ini akan membawa kita memandang si calon tuh udah bener ya. Kalau prinsip awalnya udah gak pas, akhirnya kita memandang calon kita itu juga akhirnya bingung gitu. Aku sebenarnya maunya seperti apa sih? Jadi kalau misalnya ada kekurangan dia seperti ini, akhirnya kita terkecoh dengan kekurangan itu. Padahal kalau misalnya dilihat secara agama, misalnya dia sudah cukup baik gitu secara akhlak dan lain-lain. Oke, Oke, next Mbak Okta. Nah, ini adalah gambaran dari perjalanan pernikahan. Cukup panjang ya. Jadi kalau teman-teman usia 20 tahunan ya, misalnya sekarang rata-rata usia 20 tahun, untuk eh, periode selanjutnya nih, usia 20, 30, 40, 50, 60 ya, kita akan menjalani dengan dia betapa ibadah yang sangat panjang ya pernikahan itu. Jadi kalau misalnya senang dan kita alhamdulillah Allah Qadar bertemu dengan orang yang bisa menjadi pelengkap baik kita ya, itu menjalani akan sangat ringan. Tapi kalau misalnya dari awal dalam proses pemilihan ini udah nggak tepat ya, akhirnya ada aja tuh konflik yang datang gitu di awal pernikahan ya. Karena tujuan kita bukan hanya menikah, tapi benar-benar tujuannya itu jangka panjang. Apa itu? Surga. Kita menikah untuk saling surga mensurgakan, untuk saling dimudahkan jalannya menuju surga, untuk gandengan berdua, ya. Dan di fase pertama ini bukan langsung ke menikahnya, tapi fase awal itu justru paling penting di pranikah. Di teman-teman sekarang nih, ini oke banget udah ada diskusi terkait pernikahan. Karena gak semua di antara kita yang usia 20 tahunan ini bisa memiliki usia mental yang sama dengan usia kronologisnya.
Kalau ada usia 25, nggak tentu usia mentalnya itu sama dengan orang 25 tahun. Banyak orang ya di sekeliling kita itu yang badannya aja yang dewasa, tapi mentalnya masih mental anak-anak. Ya, kita coba nih refleksikan lagi, apakah saya sudah benar-benar menjadi muslimah yang dewasa dan siap secara mental untuk menikah? Karena tantangan periode selanjutnya tentu akan lebih menantang daripada waktu kita masih sendiri, ya. Kemudian terkait religiusitas, prinsip agama ya sedari sekarang jangan berharap nanti aku akan berubah. Atau misalnya ketemu laki-laki nih, kita serak sama dia tuh terkait hal-hal duniawinya dia. Tapi padahal secara agama mungkin kita tahu ada red flag di situ. Kita udah tahu ada hal yang sebenarnya nggak bisa ditolerir nih secara agama. Tapi kemudian kita berpikirnya, ah udahlah, nanti seiring menikah juga aku yakin dia bakal berubah. Atau barangkali suami kita, calon suami kita menyampaikan kepada kita kalau nanti kalau misalnya aku sama kamu, udah deh aku akan bakal ngikutin apa kata kamu dan aku akan berubah sesuai dengan yang kamu inginkan. Jangan percaya itu. Jangan percaya itu. Ya, kita nggak akan bisa mengubah orang lain, teman-teman. Jadi, pastikan sedari awal kalian mengerti diri kalian dan mengetahui pasangan setidaknya apakah dia memang layak gitu loh menjadi pasangan kalian. Karena kalau misalnya kita hanya melihat indikator duniawi saja ya tapi tidak memandang bagaimana religiusitas dia, ini akan berat banget untuk menjalani fase selanjutnya itu berat ya. Jadi pastikan ya kita merefleksikan nih kita dalam hal mental udah siap nggak sih sebenarnya dan itu pun juga calon pasangan kita. Oke? Nah, berikutnya, langkah kedua ya, fase kedua adalah terkait aku dan kamu. Di fase awal pernikahan, ini terjadi di 5 tahun pertama pernikahan, ada fase di mana kita beradaptasi, ya. Apalagi untuk teman-teman yang menjalani proses ta'aruf, yang nggak kenal dia seperti apa, yang nggak tahu karakteristiknya dia seperti apa, terus kemudian satu rumah, ya, satu ranjang, semuanya nggak ada yang ditutup-tutupi. Kalau misalnya pun sudah ada yang mengenal, itu kan dalam relasi yang bersifat peran yang berbeda ya. Relasi pertemanan dengan relasi yang pasangan suami istri itu beda. Jadi wajar kalau misalnya ada cowok yang mendekati kita dan kelihatan baik-baik semuanya ya karena dia memakai topeng yang hanya dilihat boundariesnya di teman gitu loh. Nah, sedangkan kalau misalnya udah jadi pasangan, udah jadi suami istri ya semuanya kan langsung terbuka semuanya. Jadi em, penyesuaian ini untuk periode awal pernikahan tentu bukan hal yang mudah. Tapi kalau teman-teman sudah punya problem skill, sudah punya keterampilan pemecahan masalah yang bagus, insya Allah ini akan memudahkan teman-teman untuk menjalani proses adaptasi ini. Ya. Nah, di 5 tahun pertama, ini juga tentu kita berhadapan dengan luka pengasuhan di masa lalu. Nanti kita akan bahas detail ya, indikator ini. Kemudian di tahapan ketiga ya. Nah, ini ada aku, kamu dan anak ya. Jadi sebelum kita menikah, kita juga harus menyiapkan diri bukan hanya sebagai istri, tapi juga sebagai ibu ya. Karena menikah ya, menikah tujuannya salah satunya adalah juga untuk memperkuat keimanan agama ya dengan adanya keturunan. Jadi ketika kita menikah, kita juga harus siap untuk menjadi seorang ibu. Yang banyak terjadi adalah kekagetan ini. Kita siap menikah tapi tidak siap menjadi orang tua. Kita nggak belajar terkait bagaimana harusnya mengasuh anak. Kita nggak tahu kalau misalnya ternyata kebutuhan yang harus disiapkan itu seperti ini ya detailnya. Jadi ketidaktahuan itu yang membuat akhirnya di fase-fase kita memiliki anak ini jadi sangat berat. Kenapa ada baby blues ya, misalnya ada juga kasus postpartum depresi, selain karena faktor internal dia, tapi juga yang lebih dominan ada terkait kesiapan si ibu. Kalau kita sebagai perempuan tidak menyiapkan itu, akan sangat kaget terkait bagaimana nantinya ya menjadi seorang ibu. Oke, terus kemudian yang keempat nih, yang keempat adalah fase di mana bukan hanya tentang keluarga kita,
ya, tapi juga aku, kamu, dan bagaimana kontribusi kita dalam keluarga ini untuk lebih luas. Karena kehidupan ya bukan hanya tentang kita. Apapun itu, entah ilmu kita, harta kita, tenaga kita, ada sebagian hak orang lain atas apa yang kita miliki saat ini. Jadi teman-teman nggak bisa untuk terlalu fokus ya pada dirinya atau keluarganya sendiri, tapi juga bagaimana keluarga kalian bisa berkontribusi lebih luas untuk masyarakat. Dan yang fase terakhir biasanya di usia di atas 20 tahun pernikahan, ini dihadapkan pada kekosongan karena eh, banyak anak misalnya ya di rumah ada banyak anak tapi ternyata anaknya semua gak di rumah. Jadi kita kayak balik lagi ke awal dengan suami kita. Jadi ada perasaan sepi, juga bertambahnya lagi peran sebagai mertua dan keluarga dan juga anak yang telah menikah nanti. Kekosongan-kekosongan ini biasanya juga akan dialami ya. Dan tentu akhir dari perjalanan kita tujuannya semuanya adalah untuk surga. Dan di sesi kali ini, karena sesinya singkat ya, kita akan bahas spesifik di nomor 2, teman-teman. Bagaimana tentang aku dan kamu. Bisa lanjut, Bu Akta? Nah, di poin aku dan kamu, nanti silahkan ya teman-teman kalau misalnya mau bertanya, boleh langsung ditulis di chat sebelum lupa ya, atau nanti bisa langsung open mic dan kita langsung diskusi ya. Terkait aku dan kamu ini, ada beberapa hal nih yang perlu kita coba lebih detailkan. Yang pertama, pastikan kita mengenal, memahami, mengakui, dan menerima keadaan fisik maupun non-fisik dari pasangan. Kalau misalnya sedari awal kita sudah menentukan nih prinsipnya seperti apa untuk memilih pasangan dan ternyata barangkali teman-teman memutuskan memilih Mas A dan yang ternyata dia nggak cukup good looking nih, nggak cukup memiliki wajah yang kita idolakan misalnya, tapi udahlah nggak apa-apa aku milih dia aja. Nah, persepsi itu tolong diselesaikan dulu dengan dirinya sendiri. Jangan sampai kekurangan-kekurangan pasangan itu nanti jadi bahan untuk kita nembak, jadi bahan untuk alasan kita nggak taat ke suami kita. Jadi di awal ya, ketika teman-teman sudah memutuskan kalau misalnya Bismillah dengan dia, ya silahkan mulai kenali lebih dalam, memahami, mengakui, dan menerima segala kekurangan pasangan. Terus ketika menjalani aku dan kamu ini, ya kita berusaha nih untuk jadi kupu-kupu, bukan lalat. Karena kalau cari kekurangan, pasti punya dan semuanya ada gitu loh. Kalau kita mau fokus kekurangan pasangan terus, ya kita akan selamanya terlalu terfokus pada hal tersebut. Padahal barangkali ada banyak kelebihan dari kekurangan yang dititipkan ke dia. Jadi paradigma kita dalam memandang pasangan itu sangat menentukan bagaimana hubungan kita dengan beliau. Terus juga hindari membandingkan, ya. Ini utamanya kalau misalnya ya ada yang pernah dilamar sebelumnya. Nah, kemudian nggak jadi ini. Masuklah orang kedua yang ternyata nggak begitu punya banyak kelebihan seperti yang A. Tapi kita sudah milih yang B ini, ya. Nah, ketika kita sudah memutuskan itu, ya kita udah milih dia gitu loh. Jangan jangan lagi membandingkan dia dengan sebelum-sebelumnya yang sudah lewat-lewat. Ini sangat mengganggu gitu. Meskipun kita ngerasanya itu hal yang biasa, tapi untuk orang yang dibanding-bandingkan tuh saya nggak enak banget ya. Jadi hindari membandingkan dan apapun yang terjadi misalnya udah bener-bener prosesnya dilancarkan dengan orang tersebut dan dari hasil istiqoroh kayak ini yakin ini Bismillah dan memutuskan Mas ini nih ya kita menjalani dengan penuh yakin bahwa beliau adalah jodoh terbaik yang Allah kirimkan untuk kita. Sepanjang perjalanan kalau saat kita mengeluhkan gitu ya, aku dapetnya kayak gini sih dia kok nyebelin banget atau yang lain pikiran-pikiran negatif, balikin lagi bahwa iya ya oke versi terbaik aku mungkin beda sama versi terbaik Allah. Mungkin dengan kekurangan suami ini Allah memberikan banyak kelebihan, Allah memberikan banyak makna dan hikmah untuk aku gitu.
Karena semuanya kembali lagi untuk diri kita sih, teman-teman. Ini bukan tentang suami, tapi bagaimana kita sebagai seorang individu untuk lebih bertumbuh. Ya, next. Nah, selanjutnya yang banyak dibahas ya terkait komunikasi. Karena kalau misalnya ada yang sering kali berpikir, ah, bukannya ya ngomong-ngomong aja kan, nggak ada yang cara itu kan setiap hari kita lakukan ya. Kenapa kita harus mengubah bicara? Kita harus mengubah pola komunikasi. Karena ternyata ini yang paling mempengaruhi teman-teman. Cara kita menyampaikan. Bagaimana kita bisa membangun koneksi dulu sebelum kita mengoreksi pasangan. Gimana kita bisa membangun hubungan dulu sebelum kita memberikan nasihat ke dia, memberikan masukan ke dia. Cari waktu yang tepat, berikan respon dengan welas asih, karena seringkali itu kita kayak langsung terfokus di kesalahan, jadi setiap apa yang kita keluarkan dari lisan kita itu adalah hal yang terkadang terkesan menyakitkan. Padahal sebenarnya dia baik. Tapi kalau eksekusi dengan cara yang baik, makanya jadinya juga kurang baik gitu loh. Hasilnya jadi kurang pas dengan apa yang kita inginkan. Kita inginnya membuat dia bisa lebih baik dengan masukan kita, tapi dia mungkin merasa tersinggung, dia merasa tidak dihargai ya. Jadi bukannya tentang kita, tapi juga dengan cara kita, bagaimana cara kita menyampaikan. Kenali bagaimana gaya komunikasi suami ya, juga bagaimana suasana hatinya, jangan asal menyampaikan aja. Menyampaikan nasihat, menyampaikan masukan itu bagus karena adinu nasihat. Agama itu adalah nasihat. Tapi kita juga perlu papan umpan adepan ya. Lihat situasinya bagaimana, lihat beliau suasana hatinya seperti apa, dan kita menyampaikan dengan cara yang baik dan tidak menyudutkan. Itu modalitas awal untuk membangun hubungan yang hangat dengan pasangan. Selanjutnya, Mbak Okta. Kita akan membahas berikutnya terkait dengan luka asuhan masa. Ketika kita bahas ini ya, misalnya teman-teman ada yang merasa kurang nyaman, teman-teman bisa menghentikan Zoom-nya dan menutupnya nggak apa-apa. Jadi kita pembahasan di sesi terkait luka penonton masa lalu mungkin saja menjadi trigger untuk beberapa orang. Jadi kalau kalian merasa kurang nyaman, bisa menghentikan sesi ini aja ya. Nanti bisa via chat atau apa kalau misalnya ingin menanyakan ya. Oke, next. Gimana cara kita dibesarkan pada saat kita menjadi anak-anak dulu sangat mempengaruhi gimana mental kita saat ini, teman-teman. Bukan menjadi indikator satu-satunya, ya sekali lagi. Pola pengasuhan orang tua bukan satu-satunya indikator yang menumbuhkan kita saat ini, tapi itu adalah peran yang juga cukup signifikan untuk menumbuhkan kita saat ini. Ada 3 tipe ini nih yang seringkali dijadikan sebagai respon dalam menghadapi stres, pun juga dalam sebuah pernikahan. Jadi kalau nanti ya dalam menikah misalnya berhadapan konflik dengan pasangan, ada nih kita yang kemudian kalau berhadapan dengan konflik, berhadapan dengan masalah itu jadi kayak harimau. Kita yang sebenarnya yang rasa tertekan, kerasa stres, tapi kita pengen mendominasi. Ya, kita merasa tidak aman, tapi jatuhnya kayak kita ingin membuat orang lain lebih inferior daripada kita. Kita marah-marah, meledak-ledak, ya. Ada ya tipenya seperti itu. Nah, kemudian ada juga nih yang tipenya kayak kelinci. Kelinci kalau hadapan dengan masalah dia ngapain? Lompat, lari. Begitupun dengan kita. Ada di antara kita yang kalau menghadapi masalah suka lari, gak berani untuk menyelesaikannya dengan cara-cara yang sehat. Jadi misalnya ada yang kerja atau mungkin ada yang kuliah, kalau ketemu hal yang gak enak dengan orang lain, ya udah nggak usah ketemu orangnya, gitu ya. Ada yang menghindar, ada yang memilih untuk ngumpet atau menonaktifkan WA beberapa hari sehingga nggak bisa dihubungi. Ya, misalnya ada yang lagi tugas akhir nih, kalau lagi dikejar-kejar terus Bing, dia malah nggak tahu ya, kabur. Nah, itu tipe-tipe kelinci. Kalau seperti ini terus dan dibawa ke dalam pernikahan, kita bisa tahu ya bagaimana dampaknya dong. Setiap hari harus umpet-umpetan sama suami. Kita nggak mau menyampaikan perasaan kita nggak mau menghadapi konfliknya, tapi kita lari, nggak menyampaikan sesungguhnya. Jadi pantas gitu loh kalau cowok banyak yang ngomong
cewek itu susah dipahami gitu. Karena beberapa di antara kita memang tidak dengan baik menyampaikan kebutuhan kita. Sehingga orang lain nangkepnya salah. Ada masalah kita diem, mendiamkan. Atau mungkin kita nggak memberikan pelayanan selayaknya apa yang harus dilakukan sebagai seorang istri. Karena kekecewaan misalnya. Jadi kelinci nih. Nggak bisa menghadapi masalah. Dan itu nggak sehat. Ya, nggak bisa. Dalam pernikahan seperti ini nggak bisa. Terus kemudian ada yang ketiga, tipe seperti kura-kura. Kura-kura kalau lagi ada masalah seperti apa? Dia ngumpet dong, sembunyi dalam cangkang. Kalau misalnya udah ngerasa aman, baru keluar. Nah, apa kalau jadinya kalau nanti dalam pernikahan ya, setiap ada masalah kalian tuh nutup kamar dan kunci kamar? Atau mungkin yang lagi eh, pasangannya kebetulan deket ya, rumahnya masih satu kabupaten. Kalau ada masalah, kalian pulang ke rumah orang tua. Atau mungkin sebaliknya suami yang pulang ke rumah orang tua. Gak bisa kayak gini. Jadi itulah kenapa sesi pranikah itu penting banget karena kita butuh kesiapan mental untuk bisa menghadapi konflik atau tantangan dengan dalam pernikahan dengan cara-cara yang sehat. Ya, kita bisa terbayang ya gimana nanti kalau kita tuh jadi harimau kelinci atau kura-kura saat menikah. Bingung ya, pasangan bingung, kitanya juga nggak merasa dihargai karena kita nggak menyampaikan kebutuhan kita, serba salah jadinya. Timbulnya ketidakpuasan kecil-kecil ini, teman-teman, kalau nggak dikomunikasikan, akhirnya jadi apa? Jadi bom waktu yang akhirnya bikin kita meledak gitu loh. Karena kita nggak menyampaikan, kita nggak mencoba untuk membicarakan apa hal yang membuat kita tidak nyaman, ya meledak akhirnya. Karena kita menutup seperti ibarat ya kita menutup arang yang udah ada apinya nih, tapi kita tutup dengan daun yang kering. Ya ya udah tinggal tunggu waktu aja itu akan semakin melebar konfliknya, akan semakin gede. Jadi kalau misalnya di antara kita masih ada yang suka seperti ini, suka jadi harimau, kelinci, atau kura-kura, yuk kita sadari lagi lebih dalam sebenarnya apa sih kebutuhan kita sehingga kita cenderung melakukan hal yang kurang sehat dalam menghadapi konflik. Ya, lanjut Mbak Okta. Pertanyaan penting nih. Nah, kalau misalnya aku ngerasa selalu jadi kelinci, selalu jadi harimau, selalu jadi kura-kura. Terus bagaimana? Apakah aku harus pulih dulu 100%, Mbak? Kapan aku bisa pulih dari ini semua? Kapan kalau misalnya ada konflik, ada masalah, aku bisa menghadapinya? Berapa lama yang aku butuhin untuk bisa berdamai dengan luka masa laluku? Apakah benar aku harus benar-benar pulih baru aku bisa menikah atau bagaimana? Jawabannya adalah berdua, pulih dari luka. Karena terkait luka batin, ya tidak bisa kita mengkategorisasikan sembuh. Jadi misalnya ada penyakit fisik tertentu ya kita bisa, dokter itu bisa memberikan justifikasi udah sehat nih, udah sehat, sehat benar-benar sehat nggak akan kambuh lagi. Tapi kalau misalnya dalam kesehatan mental, kita menyebutnya pulih karena bisa jadi ya teman-teman misalnya udah dalam taraf yang bagus nih progresnya, pemulihan batinnya, nanti akan turun lagi, itu kan sangat mungkin. Sehingga pulih dari luka. Mulai dari mana? Mulai dari diri sendiri dulu. Sadari ada nggak diri kecil kita yang masih belum terpenuhi kebutuhannya, yang sering kali keluar nih. Misalnya yang suka jadi si kelinci. Kamu kenapa sih takut banget kalau ada orang yang mengkritikmu, jadi kamu udah langsung menghindar, kamu nggak berani menghadapi dia? Atau kenapa sih setiap kamu tuh diberikan kesempatan untuk tampil, diberikan kepercayaan, kamu ngerasa dirimu nggak layak dan nggak bisa mengemban amanah itu? Suara apa yang sering masuk di pikiran kamu sehingga kamu gak seutuhnya bertumbuh menjadi orang yang dewasa sama seperti usiamu. Sadari itu. Trigger apa saja yang membuat kamu merespon tidak selayaknya usia kamu saat ini.
Apa yang sering membuat kamu merasa emosional, ya? Apa yang kamu pikirkan? Bagaimana perasaan kamu? Apa yang kamu lakukan setelah itu? Pertanyaan-pertanyaan ini teman-teman bisa coba direfleksikan, ya, untuk membantu kita mengenali kebutuhan diri kita yang mungkin saja tidak terpenuhi dengan baik di masa lalu. Ini akan sangat berkaitan dengan materi kemarin ya, Mbak Okta. Jadi teman-teman yang mungkin baru datang di sesi ini bisa mengecek rekaman yang sudah diupload via YouTube sama Mbak Okta untuk membantu menyadari bagian diri kecil kita yang ternyata masih belum terpenuhi kebutuhannya dengan baik. Nah, kemudian ketika kita sudah menyadari uh, dan sudah mencoba untuk memulihkan itu, untuk berproses memulihkan itu, uh, kita berusaha ya dengan baik untuk melakukan proses pemulihan. Kalau kita melakukan secara sendiri ternyata nggak bisa, ya coba kita dengan bantuan profesional gitu loh. Sama seperti sakit fisik, kalau misalnya batuk pilek kita bisa ke apotik langsung ya, atau nggak usah minum obat, nanti 2 minggu bakal sembuh. Tapi kalau misalnya lukanya udah dalam, sakitnya parah, misalnya kena hepatitis atau penyakit dalam lainnya, tentu harus bantuan dengan dokter penyakit dalam untuk dapat membantu agar kita bisa sehat. Sama dengan luka batin. Jadi sejauh mana nih tarafnya? Kalau teman-teman sering kali tertrigger dan merasa, "Ah, kayaknya ada yang salah nih. Kenapa aku kayak gini ya meresponnya ya?" Mungkin dengan bantuan profesional, dengan psikolog atau psikiater bisa membantu teman-teman untuk mengenali dan meregulasi dengan cara-cara yang sehat. Karena emosi tidak selalu diluapkan atau dipendam. Kita bisa latihan untuk meregulasi itu dengan cara yang sehat, ya. Dan hal-hal yang ini, sensitif ini teman-teman, ini sebenarnya sangat baik untuk menjadi bahan diskusi juga di awal pernikahan. Karena suami kita, pasangan kita nanti akan memahami kalau kita memiliki bagian diri kita yang perlu dia bantu bagian ini. Komunikasikan dengan pasangan. Jadi suami dan istri bisa saling bantu ya. Eh, Misalnya teman-teman juga ada yang pernah ke psikolog dan ternyata didiagnosis mental illness tertentu, ya nggak apa-apa. Ini justru sangat baik kalau misalnya sudah dikomunikasikan sedari awal. Jadi ada keterbukaan, ada komunikasi yang baik dengan pasangan sehingga bisa saling berdua nih membantu untuk memulihkan, ya. Karena misalnya kita yang di masa lalu diabaikan oleh oleh pengasuh kita, dan akhirnya di masa saat ini saat menjalani pernikahan, kalau misalnya suami nggak bales chat dengan sangat responsif, itu kita ngerasa kayak diabaikan banget. Nah itu kan juga nggak cocok ya sebenarnya, bukan karena suami, mungkin dia ada kesibukan atau ada hal lain yang nggak bisa ngecek HP cepat, tapi kitanya yang selalu overreaktif. Nah, ini yang bikin kemudian konflik-konflik kan kalau nggak disadari. Jadi, yuk coba kita refleksikan dulu. Apa sih hal yang kita kayaknya kok overreaktif ya pada isu ini, pada situasi ini. Itu akan menjadi data yang sangat baik untuk teman-teman mengenali diri dengan lebih baik. Ya, next Mbak Okta. Dengan proses pemulihan tersebut sangat mungkin untuk kita memutuskan luka antar generasi, ya. Karena barangkali ayah ibu kita ya yang mungkin berlaku kasar ke kita, mengabaikan kita secara emosional, ya beliau kondisinya, pengetahuannya dan kemampuan sumber daya yang ada saat itu adanya segitu gitu lah. Sehingga nggak bisa memberikan lebih. Kita bisa memutus itu, teman-teman. Ya, di tangan kalian semua. Kalian mau nanti jadi orang tua yang seperti apa? Kalian mau menjadi istri yang seperti apa sekarang? Yang menjadi tanggung jawab kita. Kalau terus-terusan menyalahkan orang tua, terus-terusan menyalahkan masa lalu, ini nggak akan selesai-selesai, ya. Jadi kita perlu menyelesaikan luka ini, stop di kita dan tidak akan kita teruskan ke anak kita. Ini seutuhnya pilihan kalian saat ini untuk memilih bertanggung jawab atas kehidupan kalian dan bukan menyalahkan atau melimpahkan tanggung jawab pada orang lain. Ya, next, next. Sekarang kita berbicara terkait kekuatan cinta. Next. Jadi, kenapa ada istilah sakinah mawadah warahmah?
Kenapa sih? Emang setenang apa sih kalau menikah gitu ya? Sedamai apa kalau menikah? Kenapa banyak orang yang kemudian menceritakan perbedaan dirinya waktu lajang dan menikah? Emang sebagai apa sih gitu ya? Eh, Dalam Muslim ya kita percaya bahwa pernikahan yang diawali dengan cara-cara yang baik, maka ini akan menyebabkan dampak yang sangat positif juga di kehidupan pernikahan kita. Kalau saya teman-teman ya, sekarang sedang mengupayakan menjaga dirinya, lebih fokus ke dirinya daripada melihat orang lain yang mungkin sudah menjalin ikatan dengan laki-laki dan dia lebih sangat intim menjaga itu, bukan fokus ke dirinya sendiri. Nah, ini yang jadi problem nantinya. Karena kalau untuk pernikahan ya, rasa kasih sebelum dan sesudah menikah itu beda ya. Rasa tenangnya ya, ini akan didapatkan saat menikah. Jadi ibarat kita waktu em, terima paket paketan pesanan paket dari toko Viju atau Kuning. Awalnya kan kita penasaran ya, penasaran barangnya seperti apa. Terus sensasi waktu mau membukanya itu bener-bener apa namanya, bener-bener sangat menantang. Justru pas di mana klimaks kebahagiaannya, penasarannya itu kan waktu kita buka itu ya. Nah setelah kita tahu bagaimana barangnya itu kan kayak menurun, kurva kebahagiaan kayak menurun. Nah, ibaratnya ketika kita sudah mengenal dengan proses yang tidak sesuai agama seperti itu teman-teman. Jadi yang ada itu pas penasaran, pengen pengen melakukan hal yang lebih sampai-sampai mungkin ada beberapa orang yang akhirnya melanggar batas-batas agama. Itu yang akhirnya membuat nanti ketika menikah tuh kayak biasa aja. Karena setan menghias-hiasnya di situ. Sebelum menikahnya itu jadi kayak indah banget gitu ya. Padahal belum halal nih. Ya, beda dengan kita yang misalnya teman-teman sudah benar-benar menjaga dirinya, memang aku mengikhtiarkan menjalani proses dengan baik agar kehidupan pernikahanku nanti barokah itu beda dengan cara yang A tadi, yang sebelumnya ya. Jadi benar-benar fokuskan pada diri kalian. Nanti gimana dong kalau misalnya aku belum kenal? Gimana bisa menjalin cintanya kan belum kenal. Nah justru di situ ya saat menikah itu ketika kita membangun menumbuhkan cinta di situ, menumbuhkan cinta setelah menikah, ingatan-ingatan kebahagiaan, justru rasa penasaran justru lebih barokah di situ saat kita sudah menikah. Dan bagaimana suami istri saling mencium ya, ini juga akan membangun hormon serotonin dan itu akan membuat kita lebih tenang. Yang awalnya kita mungkin ada ya di antara kita juga suka cemas, suka khawatir, overthinking. Nah, nanti waktu menikah, insya Allah itu akan jauh lebih tenang, bisa jauh lebih rileks karena ada halal tadi. Keberkahan yang ditanamkan Allah setelah menikah itu ada banyak sekali, ya. Karena kekuatan cinta memang ini diberikan pada saat sudah menikah, bukan sebelum menikah. Oke? Oke. Next. Kalau misalnya sudah kita pelajari keseluruhan tadi, nah gimana untuk menjalani nih awal-awal pernikahan? Yang pertama, yuk inventarisasi apa saja value diri dan juga pasangan. Jadi kalau sudah menikah ya nggak bisa lagi kalian bawa kata ibuku tuh kayak gini atau mungkin yang yang perempuan biasanya menceritakan kata ayahku gini, yang laki-laki biasanya menceritakan prinsip-prinsip ibunya nih. Kalau dalam rumah tuh seperti ini. Harusnya kalau mengurus anak ibuku dulu mengurus aku seperti ini. Udah nggak bisa. Udah nggak bisa kayak gitu. Karena udah nggak lagi aku dan kamu, tapi menjadi kita. Jadi, inventarisasi value diri dan juga value pasangan. Ini yang menjadi value keluarga. Nggak bisa lagi budaya ya, misalnya ada budaya-budaya yang terutama tidak sesuai dengan value agama, ini nggak usah, udah nggak usah lagi diteruskan yang lama gitu ya. Silahkan difilter mana yang sesuai dengan paradigma agama. Dan mana yang baik nih untuk kita berdua, bukan lagi bagaimana keluarga besar kita atau keluarga besar pasangan. Prinsip benar-benar keluarga kita.
ya. Karena bukan lagi aku dan kamu, tapi menjadi kita. Sehingga untuk pengambilan keputusan jangan lagi didasari hal-hal yang masih bersifat budaya yang bertentangan dengan hal agama, misalnya ada kepercayaan tertentu ya, atau misalnya dari keluargaku kayak gini harusnya seperti ini, kita enggak. Kita harus benar-benar dengan jeli memetakan bagaimana positif negatifnya dan kita ambil ini sebagai keputusan kita, ya. Dan sesuai, pastikan semuanya sesuai dengan Quran hadis. Apa yang baik silahkan diteruskan. Tentu ada sangat banyak hal yang baik dari keluarga kita dan bisa diteruskan di keluarga kita yang kecil ini. Terus juga silahkan membuat peraturan dalam situasi yang landai. Jadi kalau misalnya mau bikin kesepakatan, mau menentukan hal-hal dalam keluarga, jangan pas lagi berantem, ya. Situasi yang landai, sehingga hal-hal yang menimbulkan konflik bisa lebih teratasi. Terus, yang ketiga, yuk kita jalani value yang sudah disepakati. Bisa dengan rutinitas. Jadi rutinitas ini akan membangun kita lebih berkomitmen, teman-teman. Misalnya nih, subuh, gimana caranya kita tuh harus subuh di masjid. Atau kalau misalnya terkait tadarus Al-Quran, untuk baca Al-Quran, habis maghrib ya kita luangin 20 menit untuk baca bareng-bareng, untuk saling simakan bareng-bareng. Rutinitasnya harus ada. Begitupun juga misalnya suami pulang atau mau pergi kerja. Oh, rutinitasnya apa yang kita bangun? Mencium tangannya, mencium keningnya, saling berpelukan. Berpelukannya misalnya 10 detik ya, nggak yang set langsung selesai, nggak yang lama. Itu akan bisa teringat tuh sampai sore nanti suami kita meskipun kita di rumah ya. Jadi jalani rutinitas ya. Ini yang seringkali hilang di keluarga-keluarga baru. Karena ngerasa ya cinta bukannya nanti tumbuh sendiri, enggak. Cinta itu harus ditumbuhkan, harus dirawat ibarat tanaman. Ada kebiasaan-kebiasaan untuk kita mupuk dia, untuk kita menyirami air dia, hindarkan dia kalau udah kena panas terlalu sering. Itu terus dirawat ya, dirawat cintanya, dirawat keharmonisannya dalam keluarga. Kemudian, nikmati modal saat ini di 5 tahun pertama pernikahan sambil kumpulkan modal untuk berikutnya, karena kebutuhan akan terus bertambah terkait kebutuhan anak dan lain-lain ya. Tapi itu sambil jalan bisa, insya Allah bisa ya. Terus kemudian teruskan untuk membumikan ikhtiar dan melangitkan doa. Apapun, misalnya ada ketidaknyamanan dengan pasangan kita, ngadu terus sama Allah ya. Dalam sholat, setiap sholat kita bawa ya Allah, saya ingin suami, misalnya ya kita ketemu ternyata suami kita nggak romantis banget gitu ya. Ya udah, kita nggak bisa ubah dia, Beb. Kita nggak bisa ubah dia. Jadi kamu silakan rutinkan doa, doain spesifik ya Allah, saya pengen suami saya mengucapkan ini setiap kali saya ini. Saya ingin diberikan apresiasi. Sampaikan itu sama Allah. Ya Allah yang akan memberikan setetes demi setetes itu kepada suami. Ya. Terus lakukan dengan istiqomah dan bismillah. Semua ini ujungnya apa? Ujungnya untuk cari surga. Ya. Untuk saling surga mensurgakan. Jadi susah ya Mbak ya. Pernikahan kayaknya berat ya jadinya. Iya, sedihnya juga sedih banget, kecewanya juga kecewa banget, tapi bahagianya itu juga kalian akan merasakan kebahagiaan yang belum pernah kalian rasakan sebelum kalian menikah. Yakin deh. Gitu ya. Bismillah, bismillah. Silahkan. Saya kembalikan lagi ke Mbak Okta untuk sesi tanya jawab. Masya Allah, luar biasa banget. Masya Allah, terima kasih banyak Mbak Felin atas sharingnya pada malam hari ini. Ya, tadi teman-temannya udah kita dengar dan simak bareng-bareng materi tentang roadmap sehidup sesurga tadi ya. Udah kita lewati nih, udah menyelam dari melewati fase 5 fase tadi ya kalau nggak salah ya. Teman-teman, jadi tadi menikah itu memang akan menambah amanah. Namun di balik tanggung jawab yang lebih itulah nanti banyak kebaikan yang Allah siapkan. Ya teman-teman ya. Baik teman-teman, barakallahu fikum jami'an. Sekarang kita buka sesi pertanyaan. Alhamdulillah itu udah ada beberapa Mbak Felin udah masuk pertanyaan di room chat. Kita bacakan dulu ya dari room chat. Ada pertanyaan dari Mbak Wilarni Dwi ya. Bagaimana cara membangun rutinitas untuk pasangan LDM? Oke, Long distance marriage. Nah, gimana Mbak? seru banget karena aku juga LDM. Oh iya, Jadi gimana tuh Mbak? Boleh diceritain?
Jadi saya sekarang kan usia pernikahanku 7 tahun ya. Aku baru kalau dihitung sepanjang 7 tahun kami menikah itu kalau di total semuanya itu kayaknya baru hampir 2 tahun kami bersama. Jadi 5 tahunnya itu kan jauh-jauhan. Aku mau ceritain nih dari awal. Ya, boleh-boleh. Iya, jadi saya dan suami memang menjalani pernikahan dengan ta'aruf juga ya teman-teman. Tapi cuma ketemu 4 kali dan keempatnya itu untuk ijab itu. Terus setelah itu saya ke waktu itu masih semester 5 ya kuliah semester 5 kembali lagi ke Surabaya karena masih di UNER waktu itu. Terus kemudian suami balik lagi karena beliau S2 kan di Jogja gitu. Jadi aku lupa kalau nggak salah 7 hari setelah ijab itu kami kembali ke tempat masing-masing gitu. Aku ke Surabaya dan beliau ke Jogja. Jadi kita ketemunya itu setiap kadang 3 minggu sekali, kadang sebulan sekali, gantian di Jogja dan di Surabaya. Kayak mungkin teman-teman ada yang di Jogja ya. Jadi Kak, Jogja itu kata orang memang setiap sudut Jogja itu romantis. Itu bener banget karena momen-momen kita ketemu ya, saya dijemput di stasiun, itu hal yang sangat romantis bagi kita gitu. Terus kemudian 2 tahun setelah kami saling menyelesaikan studi, jadi saya lulus, suami juga lulus, baru deh kita bareng-bareng. Itu 1 tahun kurang lebih. Dan setelah itu pisah lagi, ya pisah lagi. Suami di Prawumulih, nah saya di Jawa gitu. Terus ya begitu terus. Akhirnya kan saya melanjutkan sekolah lagi ya. Akhirnya saya di Jogja, suami juga masih tetap di Prawumulih. Dan baru aja tahun akhir tahun kemarin ya kami baru-baru bareng. Jadi gimana nih situasi kalau LDM? Ini memang cukup menantang karena awal kan ta'aruf, gak ngerti beliau seperti apa. Tentu komunikasinya beda. Kalau kita komunikasi secara langsung ya, itu kan kerasa ya energinya Mbak Okta ya, Mbak Wilapni. Kita ngerti, oh nadanya seperti ini. Tapi yang disampaikan ini, kalau ada ketidakcocokan, kita bisa kerasa energinya. Tapi kalau via handphone, via chat, via telepon, kita nggak ngeh tuh. Sebenarnya dirasain seperti apa. Sama, saya juga dengan sama seperti pasangan yang lain, meskipun aku belajar psikologi, aku juga nggak selihai itu dalam menghadapi konflik. Aku juga pernah di fase-fase aku diem-dieman, terus kita juga apa namanya saling berdebat. Ya, itu hal yang sangat lumrah dalam pernikahan. Tapi semakin ke sini, aku dan suami semakin belajar bahwa memang konflik itu tidak selalu buruk gitu loh. Justru sekarang kita menyadari bahwa konflik artinya ada yang perlu bertumbuh dari kita, entah saya, entah itu pasangan. Jadi kalau dulu kita seringkali menghindari konflik ya karena nggak enak kan suasananya kalau lagi berantem itu. Tapi kalau sekarang kita lebih nganggap ke oke, apa nih yang perlu diperbaiki. Jadi bisa di fase itu tuh. Nah, cuman ya memang proses ya untuk kita bagaimana bisa di fase untuk menjalani konflik dengan cara-cara yang sehat. Yang penting kita belajar ya. Sekarang kan masih pranikah, belajar kalian kalau menghadapin masalah, entah di tempat kerja, entah di tempat kuliah, entah dalam relasi, itu coba selesaikan dengan cara-cara yang sehat. Akan sangat membantu kalian untuk nantinya ketika menikah akhirnya menjalani konflik, menjalani tantangan dalam pernikahan itu dengan cara-cara yang juga sehat. Bukan dengan menghindar, bukan dengan memah atau marah meledak-ledak, nggak kabur-kaburan ya. Bisa menghadapi dan bisa berkomunikasi dengan hangat dan tentu dengan proses waktu. Waktu itu hargai waktu untuk diri kalian bertumbuh. Untuk pasangan LDM memang perlu ekstra kita membuat rutinitas ya dengan pasangan seperti apa? Misalnya jam telepon ya Mbak Wilarni, jam telepon tuh harus tuh misalnya aktivitas sesibuk apapun tapi jam 9 paling enggak kita harus telepon ya. Itu dibiasakan. Harus video call. Jadi setiap pagi kita mengirimkan pesan. Yang dilakukan pasangan saya setiap pagi itu beliau mengirimkan pesan semoga hari ini lancar barokah ya.